Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di tangan saya ini adalah modem MiFi dari Frinternet. Ya, di harganya sih ini termasuknya nggak murah ya, termasuk mahal untuk harga rata-rata modem MiFi di Indonesia saat ini. Dan untuk harganya berapa kamu bisa cek di deskripsi video, di situ ada linknya untuk cek harga terbaru dari modem MiFi dari Frinternet ini. Nah, yang menarik dari modem ini adalah kamu cukup ngeluarin duit sekali aja pada saat beli modem ini. Setelah itu, seumur hidup gratis pakai internet tanpa isi kuota, tanpa isi pulsa, nggak perlu mikir lagi ngeluarin duit lagi. Ya, selama modemnya ini masih bagus ya. Pokoknya nggak perlu lagi ngeluarin duit lagi. Nggak perlu beli pulsa, nggak perlu beli kuota. Mantep banget ya. Nah, di dalam paket penjualannya kamu akan dapetin modem MiFi Frinternet yang gayanya kece banget sih. Ada kabel micro USB pendek, ada travel charger dengan output 5 volt 1 ampere yang build quality-nya sih bagus dan kokoh. Ada baterai juga yang kapasitasnya 2300 mAh, terus kartu garansi dan panduan singkat penggunaan. Dan kalau dilihat dari modem MiFi-nya sendiri sih udah keren dan minimalis banget sih saya bilang. Asli desainnya eye-catching banget. Bodinya berbahan polikarbonat dengan finishing glossy dan logo Frinternet yang mendominasi sob. Di kanan atas ada 3 LED indikator untuk baterai, wifi, dan sinyal yang nyala warna biru kalau lagi kuat, hijau kalau sedang, dan merah kalau lemah. Ya sayang aja sih, di harga segini indikatornya masih analog ini, belum digital, belum dikasih LCD. Di sisi kanan ada tombol power dan tombol WPS, sementara di sisi atas ada port charger micro USB. Nah, kalau tampak belakang, backdoor-nya ini bergaya tekstur kulit, tapi bahannya tetap polikarbonat. Ya, jadi lebih tahan gores sih, dan nggak licin di tangan. Nah, kalau backdoor-nya dibuka, kamu bisa lepas baterai dan bisa temuin slot kartu yang udah dipasang kartu dari sononya. Nah, kartunya ini pakai kartu operator smartphone. Dan kalau bisa kartunya ini jangan diganti atau dipindahin ke perangkat lain ya, karena garansi MiFi ini bisa angus, kalau menurut kartu garansi yang udah saya baca. Nah, karena modem MiFi dari Frinternet ini pakai kartu smartphone, jadi pastiin dulu kualitas sinyal smartphone di wilayah kamu bisa diandelin apa enggak. Ya, kalau di tempat saya sih lumayan mantep ya. Soalnya ini nggak bisa ganti kartu, ini pakai kartu internet smartphone. Untuk kecepatan koneksi dari Frinternet sendiri, ya seperti yang saya bilang tadi, tergantung lokasi, karena ini pakai smartphone. Dan di tempat saya ini kamu bisa lihat sendiri kualitas sinyalnya kayak gimana dan kecepatannya kayak gimana. Pokoknya kalau kecepatan segini di tempat saya ini masih bisa buat main game, masih bisa buat streaming nyaman. Pokoknya masih enak banget lah. Tapi nggak tahu deh tempat kamu, karena beda tempat kan beda cerita. Oke, sekarang kita ngomongin pengalaman penggunaan pakai Frinternet ini. Bener-bener nggak perlu ngeluarin duit lagi apa nggak sih? Kira-kira bener-bener bisa dipakai terus-terusan sampai bosen? Ya, sebenarnya bener sih. Kamu nggak perlu lagi mikirin kuota. Kamu nggak perlu lagi beli pulsa, kamu nggak perlu lagi top up. Ini sekali beli doang, beli modem MiFi-nya kamu udah bisa pakai selamanya tanpa perlu pikir lagi keluarin duit lagi. Iya, tapi zaman sekarang nggak ada yang namanya makan siang gratis, sob. Selalu ada udang di balik bakwan. Ya, kalau belinya bawaan udang ya. Kamu nggak bayar pakai uang, tapi kamu harus bayar pakai waktu kamu untuk nonton iklan, yang sistem kerjanya mirip kayak nonton siaran TV, sob. Kamu nggak perlu bayar iuran, kamu bebas nonton, bebas internetan, bebas chattingan, tapi kamu harus dipaksa sedikit kurang nyaman dengan iklan yang suka muncul, sob. Dan dalam kasus Frinternet ini, selama saya pakai buat browsing-browsing ringan, sekitar 15-20an menitan, internet akan terputus dan streaming akan berhenti. Jadi kita harus nonton iklannya dulu sebelum bisa lanjutin internetan. Kira-kira nyaman enggaknya pakai Frinternet tuh kayak gini, sob. Buat streaming musik, kalau saya dengerin musiknya di YouTube Musik yang ada video klipnya, ya sekitar 2-3 musik internet terputus. Sementara kalau lagunya tanpa video klip bisa lama, sob. Bisa 20 menitan baru dipaksa nonton iklan. Sementara nih, kalau nonton YouTube video streaming dengan kualitas video 720p akan terputus setiap sekitar 3,5 menit. Nyaman gak nyaman ya dinikmatin aja sih. Sementara kalau saya coba buat download, internet akan terputus saat mencapai antara 45-50 MB. Jadi kita harus nonton iklan dulu, baru download bisa dilanjutkan. Dan gitu deh, berulang terus kayak gitu. Ya bener-bener menarik sih sistemnya. Pertama dan satu-satunya di Indonesia untuk internetan tanpa harus mikirin kuota, tanpa harus bayar, tapi harus nonton iklan. Bisa internetan selamanya sepuasnya ya dengan iklan setiap jeda 20 menit atau setiap sekitar 50 mega. Mana yang duluan pasti muncul iklan. Ya bener-bener bisa banget nih buat daya tarik tambahan buat kamu yang punya warung internet, Indomie Telur Kornet.
Terus buat warung bubur kacang hijau, jadi bisa jualan internet gratis juga. Apalagi ada fitur yang namanya AdShare Sob, yang bisa jadi penghasilan tambahan, di mana semakin banyak kita nge-share koneksi free internet, semakin besar juga penghasilan tambahannya. Ya bener-bener duit beneran, yang langsung ditransfer ke rekening yang udah kita daftarkan. Cuma ya saya nggak tahu pasti ya hitung-hitungannya kayak gimana. Apakah free internet ini recommended? Iya dan tidak sih jawabannya. Iya, recommended kalau kamu adalah pengguna internet ringan. Iya, recommended untuk penggunaan internet supaya kamu nggak kecanduan gadget. Dan iya juga recommended kalau kamu wilayah rumahnya tuh smartphone, di sana sinyalnya cukup bagus, cukup bisa diandalkan. Kayak di rumah saya gini. Tapi nggak recommended free internet ini dipakai buat orang-orang yang heavy data user, pengguna internet berat. Kayak saya misalnya, yang sering banget download dan upload data yang ukurannya bergiga-giga. Coba bayangin aja, kalau misalkan kita download 1 giga, di mana ini 50 mega, ada jeda iklan, berarti setiap 1 giga itu bisa muncul iklan sebanyak 20-an lebih, sob. Lumayan PR kan? Dikit-dikit nonton iklan, dikit-dikit nonton iklan. Ya, kurang nyaman aja sih. Dan free internet ini juga nggak recommended buat gamers yang suka main game online, yang butuh durasi waktu lama, lebih dari setengah jam gitu, atau game yang banyak makan data, sob. Ya kan nggak enak pas lagi seru-serunya main, tiba-tiba internet putus, nge-freeze, AFK gitu, kan nggak enak banget. Ya overall selama saya pakai free internet ini ada 2 hal sih yang mesti dijadiin improve supaya layanan free internet ini jadi lebih baik. Pertama adalah pilihan operator yang harus lebih bisa diperbanyak, yang bisa harus lebih beragam, jangan smartphone aja. Jadi pemakai free internet bisa pilih operator mana yang terbaik di lokasi wilayahnya. Dan kedua adalah sistem iklannya yang muncul di HP ya. Kalau menurut saya alangkah baiknya kalau ini iklannya muncul pop-up gitu, jendela pop-up di layar, jadinya kita bisa tahu kalau internetnya itu udah terputus. Dan terakhir nih, buat yang bilang gratisnya itu bohong, yang namanya pakai jalan tol itu harus punya mobilnya atau kita bisa numpang kendaraan umum kan. Dan free internetnya juga gitu. Kalau mau nikmatin internet gratisnya ya kamu harus punya dulu modemnya. Jadi kamu harus beli. Yang harganya sayangnya udah lumayan mahal sih untuk harga rata-rata MiFi saat ini. Seandainya aja ada sistem sewa MiFi-nya. Jadinya bisa kejangkau oleh pengguna yang lebih banyak. Dan segitu aja videonya. Bang Tekno pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Ya modem MiFi ini harganya nggak murah, tergolong mahal malahan di